Shalom anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, sekarang kami akan memulai pelajaran agama Kristen. Tuhan memberikan kami hati, pikiran yang baik, telinga yang mau mendengar, sehingga apa yang kami belajar hari ini boleh menjadi berkat untuk hidup kami dan untuk masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan membuka buku halaman 101, pembelajaran kita yang ke-12. Aku mau menolong walaupun berbeda. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menolong sesama yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan, agar memahami bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan, bergaul dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Mengapa disebut Maha Kasih anak-anak? Karena Tuhan mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakannya. Karena Tuhan kita adalah Maha Kasih, kita juga harus mengasihi semua teman-teman tanpa membeda-bedakan. Meskipun teman-teman kita berbeda secara sosial ekonomi atau beda secara jasmani maupun rohani, kita harus hidup rukun. Bahkan kita harus mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan mereka. Anak-anak, kita jangan sama seperti para ahli Taurat. Para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang pandai menafsirkannya atau pandai mengajarkan tentang hukum Taurat atau firman Tuhan. Tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka bisa. Mereka berkata-kata begitu luar biasa dengan firman Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengasihi orang lain. Nah, Tuhan Yesus memberikan cerita itu tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Anak-anak bisa membacanya di rumah ya. Nah, cerita ini pada zaman dahulu orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi karena orang Samaria itu mereka anggap sebagai orang yang hina, orang yang rendah dan berdosa. Orang Samaria adalah keturunan campuran antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Karena itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi orang Samaria mau mengasihi dan menolong orang lain meskipun ia tidak mengenal orang yang dia tolong tersebut. Sedangkan imam dan orang Lewi yang dianggap orang baik tetapi tidak mau mengasihi dan menolong sesama, yang tadinya mereka itu ngomong tentang mengasihi tetapi perbuatan mereka sendiri mereka tidak bisa mengasihi. Mengasihi dan menolong semua sesama membutuhkan pengorbanan, yaitu waktu, tenaga, dan materi. Seperti orang Samaria ini, dia tetap menolong orang tersebut walaupun ia tidak tahu dari mana orang itu, dia tetap menolong ya. Jangan sama seperti orang yang tidak mau menolong itu, dia mau membeda-bedakan. Oh, karena dia orang Samaria, saya tidak mau menolongnya. Seperti itu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar seperti seorang Samaria yang murah hati. Jadi anak-anak, kita bisa belajar mengasihi dan menolong sesama membutuhkan pengorbanan, yaitu waktu, tenaga, dan materi. Materi itu baik uang dan lain sebagainya. Perumpamaan yang memberikan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi dan menolong sesama tidak boleh memandang perbedaan. Sesama kita adalah semua orang yang ada di sekitar kita, baik yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Juga seperti kisah dalam Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Di situ mengajarkan kepada kita tentang penglihatan Rasul Petrus diutus Tuhan untuk menemui Cornelius. Cornelius ini seorang perwira Itali yang tinggal di Kaisarea. Ia seorang yang tulus hati, takut akan Allah dan
terkenal baik di antara orang Yahudi. Dan Kornelius bukan orang Yahudi, tetapi ia mau mengundang Rasul Petrus dan membuka diri untuk menerima ajarannya. Jadi anak-anak, seperti yang Miss Yuyun sudah jelaskan, waktu itu pada zaman itu orang Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini orang yang hina, orang yang rendah. Jadi kita anak-anak, kita belajar melalui peristiwa tersebut. Kita harus belajar bahwa Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Kasih Tuhan untuk semua orang yang takut akan Tuhan. Mari kita contoh kehidupan Petrus yang memiliki sikap toleran terhadap perbedaan. Nah, sikap toleran ini seperti apa anak-anak? Bisa menciptakan hidup rukun, hidup menjadi damai, masyarakat hidup sejahtera, suasana nyaman untuk belajar dan bekerja. Jadi anak-anak, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi dan menolong semua orang walaupun kita berbeda-beda. Oke anak-anak, silakan kerjakan tugas yang ada di halaman 107 di Romawi 3 nomor 1 sampai 10. Kerjakan di buku tugas, jawabannya saja difoto dikirim ke Miss Yuyun. Oke, untuk menutup mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu. Biarlah kami terus belajar menolong mengasihi tanpa membeda-bedakan orang lain. Ini doa kami Bapa di surga, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan simak videonya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.